for its infamy. Founded in the 1920s, the hotel sits in downtown Los Angeles, just a stone's throw from Skid Row. The woman adds to the mystery around her death. This, take a look, is 21-year-old Elisa Lam riding an elevator at the Cecil Hotel in Los Angeles. In front of the Cecil Hotel right now, very gruesome find, very perplexing mystery here. What more do we know about this case? Pada tanggal 19 Februari 2013, jenazah turis Kanada yang bernama Elisa Lam ditemukan di tangki air besar di atas hotel Stay on Main di pusat kota Los Angeles, tempat dia menjadi tamu. Dia terakhir terlihat hidup pada tanggal 31 Januari dan dilaporkan hilang oleh orang tuanya pada tanggal 8 Februari. Mayatnya ditemukan oleh pekerja pemeliharaan hotel yang sedang menyelidiki keluhan banjir dan tekanan air rendah. Hari ini kita akan membahas sebuah misteri yang membingungkan banyak orang selama bertahun-tahun, yaitu kisah tragis Elisa Lam. Siapa dia, apa yang terjadi padanya, dan apa yang membuatnya begitu menarik bagi banyak orang. Mari kita telusuri bersama-sama dan coba mengungkap beberapa rahasia di balik kisah Elisa Lam. Mari kita mulai. Pada pertengahan tahun 2010, Lam memulai sebuah blog yang bernama Ether Fleds di Blogspot. Selama 2 tahun berikutnya, dia memposting foto model dengan pakaian modis dan kisah hidupnya, khususnya perjuangannya melawan penyakit mental. Dalam postingan blognya pada bulan Januari 2012, Lam menyesal bahwa kekambuhannya pada awal masa sekolah saat ini telah memaksanya untuk keluar dari beberapa kelas, membuatnya merasa sama sekali tidak memiliki arah dan tersesat. Dia memberi judul postingannya, "Anda selalu dihantui oleh gagasan bahwa Anda menyanyiakan hidup Anda." Berdasarkan kutipan dari novelis Chuck Palahniuk, dia menggunakan kutipan itu sebagai prasasti untuk blognya. Lam khawatir transkripnya akan terlihat mencurigakan dengan banyaknya penarikan dan mengakibatkan dia tidak dapat melanjutkan studinya dan mengikuti sekolah panca sarjana. Kurang lebih 2 tahun setelah Lam memulai blognya, dia mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan blognya untuk blog lain yang dia mulai di Tumblr. Novel Nopio. Isinya sebagian besar terdiri dari foto fashion, kutipan, dan beberapa postingan dengan kata-kata Lam sendiri. Kutipan Palahniuk yang sama digunakan sebagai prasasti. Lam telah didiagnosa menderita gangguan bipolar dan depresi. Dia telah diberi resep beberapa obat untuk masalah kesehatannya yang bernama Wellbutrin, Lamotrigine, Quetiapine. Menurut keluarganya yang dilaporkan merahasiakan penyakit mentalnya, Lam tidak memiliki riwayat ide atau upaya bunuh diri. Meskipun satu laporan menyatakan bahwa dia sebelumnya menghilang untuk waktu yang singkat. Lam memiliki riwayat tidak meminum obat bipolar dan sebagai akibatnya, pada beberapa kesempatan dia menderita halusinasi yang menyebabkan dia bersembunyi di bawah tempat tidur untuk berlindung. Dia sempat dirawat di rumah sakit setidaknya sekali untuk salah satu episode ini. Untuk perjalanannya ke California, Lam bepergian sendiri dengan Amtrak dan bus antar kota. Dia mengunjungi kebun binatang San Diego dan memposting foto yang diambil di sana di media sosial. Pada tanggal 26 Januari, dia tiba di Los Angeles. Setelah 2 hari, dia menginap di Cecil Hotel, dekat Skid Row di pusat kota. Lam awalnya ditempatkan di kamar bersama di lantai 5 hotel. Namun, teman sekamarnya
mengeluh tentang apa yang kemudian digambarkan oleh pengacara hotel sebagai perilaku aneh. Dan Lem dipindahkan ke kamarnya sendiri setelah 2 hari. Menurut Amy Priest, manajer hotel Cecil dan Stay On Man, pada saat Lem menghilang, Lem meninggalkan catatan untuk teman sekamarnya yang bertuliskan pulang dan pergi, dan akan mengunci pintu untuk ruangan dan memerlukan kata sandi untuk masuk. Beberapa hari sebelum dia menghilang, Lem menghadiri rekaman langsung Conan di Bumbeng, namun dikawal keluar lokasi oleh petugas keamanan karena perilakunya yang dianggap mengganggu. Lem menghubungi orang tuanya di British Columbia setiap hari saat bepergian hingga dia menghilang. Pada tanggal 31 Januari 2013, hari dia dijadwalkan untuk keluar dari Cecil dan berangkat ke San Cruz. Orang tuanya tidak mendengar kabar darinya dan melepon Departemen Kepolisian Los Angeles. Keluarganya terbang ke Los Angeles untuk membantu pencarian. Staf hotel yang melihat Lem hari itu mengatakan dia sendirian. Di luar hotel, Kathy Orphan, manajer toko buku terakhir, adalah satu-satunya orang yang ingat pernah melihatnya hari itu. Dan dia menjelaskan bahwa Lem adalah orang yang ramah, sangat lincah, sangat ramah. Saat memberikan hadiah untuk dibawa pulang ke keluarganya, kata Orphan kepada CNN. Berbicara tentang buku apa yang dia beli dan apakah buku yang dia beli itu terlalu berat untuk ia bawa bepergian, tambah Orphan. Polisi menggeledah hotel sejauh yang mereka bisa secara hukum. Mereka menggeledah kamar Lem dan menyuruh anjing memasuki gedung termasuk atap. Tetapi anjing-anjing itu tidak berhasil mendeteksi baunya. Tapi kami tidak menggeledah setiap ruangan, kata Sersen. Rudy Lopez kemudian berkata, kami hanya dapat melakukan hal tersebut jika kami memiliki kemungkinan alasan untuk meyakini bahwa kejahatan telah dilakukan. Pada tanggal 6 Februari, seminggu setelah Lem terakhir kali terlihat, LAPD memutuskan diperlukan lebih banyak bantuan. Selembaran dengan fotonya dipasang di lingkungan sekitar dan online. Khusus ini menjadi perhatian publik melalui media. Pada tanggal 13 Februari, setelah seminggu tanpa tanda-tanda Lem, LAPD merilis video penampakan terakhirnya yang diketahui yang diambil di salah satu elevator Cecil dengan kamera pengawas video pada tanggal 31 Januari. Secara luas termasuk di situs berbagai video di Tiongkok yaitu yang bernama Youku, yang mendapat 3 juta penayangan dan 40.000 komentar dalam 10 hari pertamanya. Banyak komentar mereka tidak nyaman untuk menontonnya. Beberapa teori muncul untuk menjelaskan tindakannya. Salah satunya adalah Lem berusaha menggerakkan gerbong lift untuk melarikan diri dari seseorang yang mengejarnya. Yang lain berpendapat bahwa dia mungkin berada di bawah pengaruh ekstasi atau obat-obatan yang terlarang lainnya. Tetapi, tidak ada yang terdeteksi di tubuhnya. Ketika gangguan bipolarnya diketahui, teori bahwa dia mengalami episode psikotik juga muncul. Pemirsa lainnya berpendapat bahwa video tersebut telah dirusak sebelum dipublikasikan. Selain mengaburkan stempel waktu, mereka mengklaim beberapa bagian telah diperlambat dan hampir 1 menit rekaman telah dihapus. Hal ini bisa saja dilakukan untuk melindungi identitas seseorang yang mungkin ada dalam video tersebut, baik terkait ataupun tidak dengan penghilangan tersebut. Selama pencarian Lem, para tamu hotel mulai mengeluh tentang tekanan air yang rendah. Beberapa orang kemudian menyatakan bahwa air mereka berwarna hitam dan memiliki rasa yang tidak biasa. Pada pagi hari tanggal 19 Februari,
Santiago Lopez, seorang pekerja pemeliharaan hotel, menemukan mayat Lem di salah satu dari 4 tangki berkapasitas 1000 galon yang terletak di atap yang menyediakan air ke kamar tamu, dapur, dan kedai kopi. Melalui pintu terbuka, dia melihat Lem berbaring terkelungkup di dalam air. Pada tanggal 21 Februari, kantor koroner Los Angeles mengeluarkan temuan adanya tenggelam yang tidak disengaja, dengan gangguan bipolar sebagai faktor signifikan. Laporan lengkap koroner dirilis pada bulan Juni, menyatakan bahwa tubuh Lem ditemukan telanjang. Pakaiannya yang mirip dengan yang ia dikenakan di video lift mengambang di air, dilapisi dengan prikulat seperti pasir. Arloji dan kunci kamarnya juga ditemukan bersamanya. Tubuh Lem membusuk dan membengkak. Warnanya sebagian besar berwarna kehijauan, dengan beberapa memar terlihat jelas di perut dan terlihat jelas adanya pemisahan kulit. Tidak ada bukti trauma fisik, kekerasan seksual, atau bunuh diri. Tes toksikologi menunjukkan jejak yang konsisten dengan obat resep yang ditemukan di antara barang miliknya, ditambah obat non-resep seperti Sinutab dan Ibuprofen. Alkohol dalam jumlah yang sangat kecil, sekitar 0,02 gram, terdapat di dalamnya. Namun tidak ada obat-obatan rekreasional lainnya. Namun para penyelidik dan ahli telah mencatat bahwa konsentrasi obat resepnya dalam sistemnya menunjukkan bahwa dia kekurangan pengobatan atau berhenti minum obat baru-baru ini. Penyelidikan telah menentukan bagaimana Lem meninggal, namun pada awalnya tidak memberikan penjelasan bagaimana dia bisa masuk ke dalam tangki. Pintu dan tangga yang mengakses ke atap hotel itu terkunci dan hanya staf yang memiliki kode sandi dan kuncinya. Dan segala upaya untuk memaksanya akan memicu bunyinya alarm. Pintu darurat di hotel bisa saja memungkinkannya melewati langkah-langkah keamanan tersebut. Jejak aromanya hilang di dekat jendela yang terhubung dengan sebuah video yang diposting di internet. Setelah kematian Lem menunjukkan bahwa atap hotel mudah diakses melalui pintu darurat dan 2 tutup tangki air terbuka. Terlepas dari pertanyaan bagaimana dia bisa naik ke atap, yang lain bertanya apakah dia bisa masuk ke dalam tangki sendirian. Keempat tangki tersebut berbentuk silinder berukuran 4 x 8 kaki yang disangga pada balok beton. Tidak ada akses tetap ke sana dan pekerja hotel harus menggunakan tangga untuk melihat air. Mereka dilindungi oleh penutup tebal yang sulit dipasang kembali dari dalam. Pegawai hotel juga menemukan mayat tersebut, mengatakan bahwa tutupnya terbuka pada saat itu. Menghilangnya masalah bagaimana dia bisa menutup tutupnya dari dalam. Anjing polisi yang mencari Lem dari seluruh hotel, bahkan di atap, tak lama setelah dia menghilang, tidak menemukan jejaknya. Para pendukung teori bahwa video di dalam lift itu menunjukkan dia berada di bawah pengaruh obat-obatan terlarang, tidak berkecil hati dengan ketidakhadiran mereka dari pemeriksaan toksikologi, menunjukkan bahwa mereka mungkin telah rusak selama periode waktu tubuhnya membusuk di dalam tangki, atau bahwa dia mungkin telah meminum campuran obat-obatan langka yang tidak dapat dideteksi oleh pemeriksaan normal. Tingkat obat resep yang sangat rendah dalam sistem tubuhnya dan jumlah pil yang tersisa di botol resepnya menunjukkan bahwa dia menjalani pengobatan yang kurang atau baru saja berhenti minum obat dan gangguan bipolar yang mungkin menyebabkan episode psikotik. Laporan otopsi dan kesimpulannya juga dipertanyakan berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Misalnya, tidak disebutkan apa hasil dari alat pemerkosaan dan alat kuku atau bahkan apakah alat tersebut diproses. Ini juga mencatat pengumpulan darah subkutan di daerah anus Lem, yang beberapa pengamat disarankan merupakan tanda pelecehan seksual. Seorang ahli patologi mencatat bahwa hal ini mungkin juga disebabkan oleh kembung selama proses pembusukan tubuh, dan rekturnya juga mengalami blood.
Ahli patologi koroner merasa ragu dengan kesimpulan mereka bahwa kematian Lam adalah kecelakaan. Setelah kematiannya, blog Tumblr miliknya diperbarui, mungkin melalui opsi antrian Tumblr yang memungkinkan postingan dipublikasikan secara otomatis saat penggunaannya pergi. Ponselnya tidak ditemukan bersama tubuhnya atau di kamar hotelnya. Tidak diketahui apakah pembaruan terus-menerus pada blognya difasilitasi oleh pencurian ponselnya, ulah peretas, atau melalui antrean. Juga tidak diketahui apakah kabar terbaru tersebut terkait dengan kematiannya. Pada bulan September 2013, orang tua Lam mengajukan tuntutan kematian yang tidak wajar, mengklaim bahwa hotel tersebut gagal untuk memeriksa dan mencari bahaya di hotel yang menimbulkan risiko bahaya yang tidak masuk akal bagi Lam dan tamu hotel lainnya, dan meminta ganti rugi dan biaya penguburan yang tidak ditentukan. Pihak hotel berpendapat bahwa mereka tidak dapat memperkirakan secara masuk akal bahwa Lam mungkin telah memasuki tangki air, dan karena masih belum diketahui bagaimana Lam sampai ke tangki air tersebut, tidak ada tanggung jawab yang dapat dibebankan jika gagal mencegahnya. Pada tahun 2015, gugatan tersebut dibatalkan. Kisahnya memang penuh misteri dan menginspirasi banyak orang untuk terus mencari jawaban. Semoga kita semua dapat menghormati dan mengingat Elisa dengan penuh penghargaan. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang juga tertarik dengan kisah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.